Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar gimana caranya bikin pivot table di dalam Google Sheet ya. Jadi aku nggak saranin kita masih pakai Excel, tapi kita bisa beranjak pakai Google Sheet karena Google Sheet ini gratis. Gitu, oke? Kita langsung mulai aja. Oke, nah kita mulai. Hari ini kita akan belajar tentang ini ya, salah satu contoh dataset. Jadi ada dataset tentang penjualan per hari jenis barangnya apa gitu ya. Mungkin kita punya toko e-commerce atau apa, nah ini bisa ambil contoh dari sini. Jadi ini datanya tentang ada di tanggal transaksi ya, misalkan tanggal 1 Maret, tanggal 2 Maret, 3 Maret, 4 Maret, 5 Maret, 6 Maret, dan seterusnya. Kolom B ini ada tanggal, jadi misalkan tanggal 1 dia tulisannya 1, tanggal 2 dia tulisannya 2, tanggal 3 dia tulisannya 3 gitu. Terus ini kolom C ada bulan, jadi ada bulan Maret. Terus kalau ini udah ganti bulan, misalkan 11 April, dia bulannya apa? Bulan April gitu. Nah, kolom yang selanjutnya, kolom D, ini adalah jenis barang. Jadi di tanggal 1 Maret, kita ada barang apa aja gitu. Misalkan ada barang kategori 1, kategori 2, dan kategori 3. Nah, kolom E, kita bisa lihat total transaksinya ada berapa per hari, per barang itu ada berapa. Nah, kita mau coba bikin tabel dari sini gitu ya, atau kita mau mengkategorikan. Nah, kita sebutnya pivot tabel. Nah, ini caranya kita tinggal tekan mouse kita di blok semua kolom A, B, C, D, E gitu ya. Atau kita juga bisa pencet Ctrl A untuk ngeblok semua angka di sini. Lalu kita pilih data. Sini ada tulisannya pivot tabel. Tinggal diklik. Nah, dia akan tanya mau create pivot tabel, data range. Data range-nya sheet 1 dari A sampai E. Sheet 1 dari A sampai E. Ini bisa diganti kalau misalkan kamu cuma maunya dari sampai D, ini bisa diganti juga gitu. Jadi A sampai D doang, misalkan maunya A sampai D doang ya. Misalkan A sampai D doang, nah itu dia ngeganti. Tapi kita maunya sampai E semuanya, jadi sampai E. Oke. Nah, insert to, kita mau bikin pivot tabelnya di mana? Di new sheet atau di existing sheet gitu. Kalau di new sheet, dia akan bikin di tempat yang baru. Tuh, gitu. Jadi dia langsung ngebuat di tempat baru. Tapi kalau kita pilih yang existing sheet, itu akan muncul di tempat yang sama gitu. Ini misalkan aku coba pilih yang existing sheet ya. Dia akan nanya, "Kamu mau taruh pivot tabelnya di mana?" gitu. Nah, ini kita klik dulu kotaknya, what location dia tanya gitu. Aku misalkan mau tulisnya di sini aja deh, nggak jauh-jauh, kolom J. Gitu. Kita tinggal klik kolom J, ntar dia udah ke input sendiri. Kolom J, sheet 1, J1, create. Nah, ini juga bisa langsung keluar create pivot tabel di sini gitu. Nah, ini ada beberapa filter yang penting gitu ya untuk kita ketahui, yaitu row. Row itu yang baris lurus gini ya, horizontal. Kalau kolom ini yang memanjang ke bawah, kolom vertikal. Value itu adalah nanti akan ada nilai value di dalamnya gitu ya. Nah, kita ntar filter, bentar lagi aku jelasin ya. Kita langsung coba dulu. Misalkan kita mau yang row ini ya, bagian mendatar ini ke bawah. Kita mau isinya mungkin bulan gitu kali ya. Bulan apa, belanjanya ada berapa gitu ya. Misalkan bulan apa, belanjanya ada berapa, total transaksi per bulannya berapa. Nah, kita isi di value, berarti value-nya adalah total transaksi gitu. Berapa jumlah transaksi per bulan? Nah, itu tinggal kayak gini. Lalu kalau misalkan kita mau tahu berapa sih jumlah transaksi per bulan dibagi per jenis barang gitu. Dan jadi kita bisa masukin ke kolom gitu supaya dia terbagi menjadi banyak. Nah, di sini ya kita tambahin jenis barang. Nah, ini kita bisa lihat jadi ada bulan, lalu ada juga jenis barang kategori 1, kategori 2, dan kategori 3 gitu. Nah, ini pivot tabelnya langsung ngitungin total gitu. Jadi sebulan bulan Maret kategori 1, kategori 2, kategori 3 totalnya berapa. Nah, ini langsung ketulis di sini gitu. Dan yang menurun pun misalkan total jumlah kategori 1 ada berapa. Nah, ini langsung ditotalin di bawah gitu. Kalau misalkan kita nggak mau total, ini kita bisa uncheck gitu. Kita hilangin, kita klik aja supaya dia kategorinya hilang gitu. Nah, filter ini gunanya buat apa? Filter ini gunanya buat membuang atau memfilter value-value yang nggak penting gitu. Contoh ini 0, nggak penting banget. Jadi kita add
filter buat tanggal transaksi ini yang kosong ini ya, bulan deh, ya bulan. Bulannya kita filter. Bulan. Nah, bulannya nih ntar ada pilihannya, ada blank, ada yang kosong ya, itu artinya blank, April, Agustus, Juli, dan seterusnya. Kita nggak mau ada yang blank, jadi kita klik supaya dia nggak pilih, lalu kita pilih OK. Nah, hilang deh semua yang nggak jelas itu tadi hilang. Nah, jadi kalau kita mau tetap ada total barang, itu kita bisa klik ini, itu ya. Tapi kalau nggak ada, bisa dibuang. Oke, sudah selesai bikin pivot tabel. Nah, biasanya kita bisa kasih grafik gitu ya. Jadi ini kita bisa pilih, kita kontrol, kita blok semua yang ada di sini. Terus kita insert chart. Nah, ini langsung keluar deh ya. Di sebelah kanan ada tempat untuk bikin grafik gitu. Kalau misalkan ini gambarnya masih kita maunya mungkin grafik batang gitu ya. Ini yang di stackable gini ya. Nah, dia jadinya udah kelihatan deh Maret jumlahnya berapa, April jumlahnya berapa dan seterusnya. Gitu. Ini jumlah penjualan per hari gitu. Kategori 1 berapa, kategori 2, kategori 3 berapa. Nah, kita akan belajar grafik di tempat lain ya. Mungkin hari ini kita selesai belajar pivot table dan juga bisa membuat grafik dari sini. Nah, udah gitu kalau misalkan teman-teman mau ganti-ganti warna biar lebih keren gitu ya. Nah, ini bisa pakai theme, format theme. Nah, ini bisa ganti warna, terserah kalau kalian sukanya warna biru, ini langsung keganti semua grafiknya sama pivot table-nya satu set keganti semua gitu warnanya. Oke. Kalau misalkan ada yang suka energetic, nah ini keganti gitu ya, ocean, vintage, ini yang suka vintage, nah ini juga bisa keganti gitu. Jadi ini bikin pivot table versi keren bisa kayak gini gitu. Oke, hari ini sampai sini aja. Makasih teman-teman atas waktunya.